Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sosialisasi singkat ini ingin saya sampaikan sharing dan juga pengalaman mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini adalah hal yang sangat perlu dan penting saya bagi agar ada pemahaman yang utuh tentang pendidikan guru penggerak ini. Kita awali dari latar belakang sosialisasi ini. Yang pertama, banyak guru PAI yang belum memahami pendidikan guru penggerak. Seolah-olah guru penggerak ini hanya diperuntukkan untuk guru-guru non-PAI di sekolah. Padahal guru PAI juga termasuk ya di dalamnya yang diberikan kesempatan serta hak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah bahwa pendidikan guru penggerak merupakan program strategis dari transformasi serta perubahan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru dengan adanya calon-calon pemimpin pembelajaran. Kemudian yang ketiga, perlunya pemimpin pembelajaran terutama dari guru pendidikan agama Islam. Saya yakin guru PAI sudah terbiasa menjadi pemimpin, mengingat salah satu kompetensi sebagai guru PAI adalah leadership. Maka seharusnya ini hal yang bukan sulit dan bukan hal yang aneh. Di mana guru PAI di sekolah itu selalu menjadi pemimpin dan tampil sebagai leader. Ya, baik di kegiatan kerohanian itu sudah pasti. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga guru PAI selalu dipercaya. Lalu yang keempat, guru PAI harus banyak berperan di ranah Kemendikbud dan juga di rumahnya Kemenag. Jadi dua induk kita itu harus kita isi, kita ikuti seluruh program-programnya untuk empowering atau pemberdayaan guru PAI khususnya. Selanjutnya, tujuan dari sosialisasi ini, guru diharapkan mampu yang pertama memahami program guru penggerak, sudah pasti ya, mudah-mudahan. Kedua, memiliki motivasi intrinsik untuk berubah menjadi lebih baik, memiliki motivasi dari dalam, tidak karena paksaan, juga tidak ingin karena mengharapkan penghargaan. Apalagi berita terakhir katanya calon-calon kepala sekolah itu berasal dari pendidikan guru penggerak. Tentu itu hanya sebagai bonus saja, bukan tujuan utama bagi kita untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang ketiga, agar guru PAI bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu yang keempat, ini yang paling penting, bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Yang kelima, memenuhi kebutuhan dasarnya secara benar. Dan yang keenam, mengikuti pendidikan guru penggerak. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tergerak semua guru agama untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikian tujuan sosialisasi ini. Nah, dari mana kita awali mengikuti guru penggerak ini? Titik awalnya adalah yang pertama dengan mengaktifkan SIM PKB kita. Bagaimana cara mengaktifkan SIM PKB? Tentu kita harus mengetahui nomor UKG kita dan passwordnya. Apabila Bapak Ibu sudah masuk komunitas MGMP PAI, maka nomor UKG bisa dicari di search ya, di pencarian
website SIM PKB, dan passwordnya itu kalau lupa bisa di reset oleh ketua atau sekretaris MGMP wilayah. Namun apabila Bapak Ibu belum masuk ke dalam komunitas, maka Bapak Ibu bisa mereset passwordnya pada admin SIM PKB Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian apabila sudah memiliki nomor UKG dan password, masuk ke website SIM PKB. Nah, di sana ada banyak pilihan. Nah, kita klik guru penggerak. Jadi di situ nanti langsung tampil di akun kita tawaran untuk mengikuti atau mendaftar sebagai guru penggerak. Nah, bagaimana kalau lupa password? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa bisa di reset oleh admin kabupaten ataupun oleh ketua atau sekretaris MGMP. Selanjutnya kita ikuti perintah-perintah yang ada dalam akun SIM PKB kita. Yang pertama itu kita diminta untuk mengupload syarat administrasi ya, seperti izin dari kepala sekolah, kemudian dukungan ya, surat dukungan bisa dari siapa saja, mungkin pengawas atau dinas dan lain-lain. Nah, tadi ini sudah ya, jangan lupa Bapak Ibu masuk juga ke komunitas PAI agar ketika password lupa itu bisa di reset. Dan tahap selanjutnya adalah kita mengikuti seleksi online guru penggerak. Apabila syarat administrasi sudah dipenuhi, ya kuotanya untuk guru penggerak angkatan 7 ini adalah 20.000 peserta seluruh Indonesia. Kita lihat yang pertama tadi mengupload berkas administrasi ya langkahnya. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan esai seputar pengalaman Anda. Jadi kita membuat esai ya, dan isinya itu sesuai dengan arahan atau pertanyaan yang ada di situ. Nah, isilah dengan pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, jangan mengada-ngada, jangan diada-adakan. Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan ditulis di situ, kalau bisa jangan ya, karena nanti akan dipertanyakan ya, di cross check pada saat wawancara. Lalu yang tahap ketiga, kalau sudah lulus mengisi esai kemudian diupload lalu diseleksi oleh tim penyeleksi, maka nanti kalau dinyatakan lulus masuk seleksi tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Kalau sudah menjalani simulasi mengajar dan wawancara dinyatakan lulus, maka kita diperkenankan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi status kita berubah dari pendaftar menjadi calon guru penggerak atau CGP. Nah, kemudian mengenai esai ya, ini penting karena ini seleksi tahap pertama, biasanya kebanyakan jatuh di sini ya, gugur di pengisian esai. Apa sih esai itu? Esai adalah bentuk tulisan yang menggambarkan opini atau pendapat penulis tentang subjek tertentu baik dalam formal maupun informal. Jadi baik resmi maupun tidak resmi ya. Nah, kompetensi yang dinilai apa saja dari esai yang kita buat? Yang pertama adalah purpose, mission, tujuan atau misi. Kemudian yang kedua initiating action, tindakan inisiatifnya. Jadi nanti isi esai kita itu akan dinilai oleh tim penilai asesor ya. Dilihat misi atau tujuannya. Sesuaikah dengan misi tujuan dari guru penggerak. Kemudian tindakan inisiatifnya, apakah ada dalam setiap kalimat-kalimatnya tersebut. Jadi Bapak Ibu ketika mengisi esai itu jangan lupa ya, ada tindakan inisiatif yang luar biasa dari Bapak Ibu yang pernah dilakukan. Sampaikan dengan kata-kata yang tepat.
Lalu decision making, pengambilan keputusan ya, kompetensi yang ketiga yang dinilai. Nah, dari esai Bapak Ibu, adakah tindakan Bapak Ibu berupa pengambilan keputusan yang pas dan tepat ya, sesuai dengan masalah. Keempat, kompetensi yang dinilai adalah building positive working relationship. Bagaimana membangun kerjasama ya, baik dengan siswa, teman sejawat, atau dengan atasan, bahkan dengan masyarakat. Yang kelima, coaching. Nah, coaching ini membimbing siswa dan teman sejawat. Artinya bahwa coaching ini adalah memberdayakan ya, memberdayakan siswa maupun teman sejawat sehingga mereka menemukan solusi dari mereka sendiri. Kemudian keenam, continuous learning. Dalam esai juga ada kompetensi dinilai itu tentang diklat Bapak Ibu ya. Diklat apa saja yang sudah pernah dilaksanakan, terutama 2 atau 3 tahun terakhir. Nah, sampaikan dengan sejujurnya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu terkait dengan peningkatan kompetensi dalam bentuk diklat atau BIMTEK dan semacamnya. Kemudian resilience, ketangguhan. Nah, ini juga akan dinilai ya. Bagaimana Bapak Ibu dihadapkan suatu masalah yang membutuhkan kekuatan lahir batin Bapak Ibu. Nah, dari jawaban Bapak Ibu nanti akan terlihat seberapa tangguh Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, yang kedelapan, ethical maturity itu nanti ya, dilihat pada saat wawancara. Jadi ini penilaian sikap kedewasaan ya, secara langsung nanti melalui wawancara. Nah, itulah kompetensi yang dinilai dalam uji atau seleksi guru penggerak dalam bentuk esai. Selanjutnya, bagaimana tips dan trik untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak ini? Tentu saja yang pertama, siapkan kuota dan jaringan internet Bapak Ibu ya. Pastikan kuotanya yang cukup, jaringannya yang bagus. Karena kalau kuotanya kurang, jaringannya internet juga buruk, itu akan berpengaruh juga ya kepada mental dan psikologis Bapak Ibu. Ya, misalnya ketika sudah menulis esai sekian ribu kata, jadi itu sudah ditentukan esai tersebut. Ya, misalnya 1000 kata, 2000 kata, 3000 kata. Nah, sudah mencapai misalnya 3000 kata yang ditentukan, ketika akan diupload atau dikirim, nah jaringannya muter terus, lambat. Ini juga akan membuat kita kesel ya. Maka akan terganggu emosi kita nanti untuk menjawab esai selanjutnya. Yang kedua adalah pahami pertanyaannya ya. Pahami dulu pertanyaannya. Jadi sebelum menjawab, betul-betul diketahui dan mengerti mau kemana ini arah pertanyaan esainya itu ya. Lalu yang ketiga, tulis dulu di Word, baru nanti dipastekan ke jawaban. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi esai ini, kalau bisa tulis dulu di Microsoft Word. Nah, dirancang dulu jawabannya ya. Nanti kalau udah selesai, baru dikopaskan ya ke jawaban esainya di website. Yang keempat, tenang dan yakin. Ya. Juga jangan grogi, itu yang paling penting. Nah, walaupun Bapak Ibu punya banyak pengalaman, punya pembendaharaan kata, tapi kalau Bapak Ibu mengisinya tidak tenang, kemudian ragu-ragu, bahkan grogi, nah ini juga akan mengganggu ya. Lalu yang kelima, ceritakan pengalaman yang sudah dilakukan. Nah ini, jadi dengan hal yang sebenarnya memang ya, apa adanya. Hindari kata kami dan mungkin, karena ini kan yang dinilai adalah pribadi, jadi saya ya. Saya sudah melakukan ini gitu ya. Bukan kami ya, tapi saya. Ya, maka di sini hindari kata kami
Dan mungkin, karena mungkin itu sesuatu yang tidak pasti. Sedangkan apa yang ditulis di situ, yang diminta adalah yang sudah dilakukan. Berarti sudah bukan mungkin lagi, tapi sudah dilakukan. Yang keenam, gunakan bahasa yang baik, benar, dan tidak ambigu. Ini udah jelas ya. Sebagai guru, tentu Bapak Ibu sudah menguasai bagaimana cara berbahasa yang baik, benar, dan tidak ambigu. Karena kita sudah terbiasa berbicara di hadapan siswa. Yang ketujuh, sebelum mengirim jawaban, tentu saja harus diperiksa kembali. Jangan sampai ada nanti jawaban tidak nyambung dengan pertanyaan. Atau ada yang kurang lengkap, atau ada yang terhapus mungkin ya. Nah, ini harus periksa kembali. Nah, demikian tips dan trik dalam mengisi esai. Nah, mengisi esai itu batasnya sampai 15 April 2022 ya, jam 23:59. Bagaimana isi esai? Nah, ini dijelaskan lagi. Merupakan pengalaman pribadi masing-masing ya. Jangan menyontek karena ada cek plagiasi. Nah, jadi Bapak Ibu, saya rasa kalau memang berdasarkan pengalaman pribadi, insya Allah tidak akan kena plagiasi ya, karena memang kita betul-betul merangkai katanya dari pengalaman kita, dari otak kita sendiri, bukan dari copy paste kita cari di Google gitu ya. Lalu ada tindakan dan solusi, bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, jadi selalu esai yang kita isi itu berupa tindakan dan solusi yang merupakan jalan keluar dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Problem solving. Jadi kita isi esai ini berupa problem solving. Kemudian yang selanjutnya memiliki kemampuan merangkai naskah esai. Bapak Ibu harus bisa mengaitkan ya. Jadi jalan ceritanya jelas, merangkai. Mulai dari pembuka, isi, penutup. Mulai dari latar belakang, kemudian tindakan ya. Kemudian apa solusinya. Tuliskan apa yang sudah dikerjakan. Nah, ini sama, pengalaman pribadi masing-masing. Tuliskan apa yang sudah dikerjakan. Tulis dengan sistematis ya, dan intinya 4W 1H. What, kemudian where ya, lalu who, dan when. Kemudian 1H ini berarti how. Bagaimana pemecahannya? Dalam mengisi esai, isilah saat leluasa waktu ya, supaya pikiran kita lagi tenang, kemudian tidak seperti orang diburu-buru atau dikejar-kejar. Tulis dulu dalam Word karena akan ditanya kembali saat wawancara. Nah, tadi ya. Jadi apa yang kita jawab di save di Word kita, nanti mungkin kita bisa baca lagi setelah kita kirim, dan pada saat akan wawancara bisa kita ulang-ulang kembali apa yang sudah kita tulis. Nah, itu seleksi tahap 1. Sekarang kita, misalnya Bapak Ibu sudah lulus seleksi tahap 1 yang terdiri dari administrasi dan esai, lanjut ke seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar ya, 10 menit plus 5 menit. Nah, 10 menit itu adalah mengajarnya ya, 5 menit pertanyaan dari asesor. Kemudian nanti wawancara. Pastikan panduan simulasi mengajar dan wawancara. Jadi nanti ada panduannya, Bapak Ibu silakan baca dengan serius, teliti, dan benar-benar. Ya, termasuk misalnya posisi Bapak Ibu. Nah, ini simulasi mengajar ini secara online ya. Jadi nanti Bapak Ibu menghadapkan ke laptop. Kemudian ada ketentuan pandangan, jarak pandang ya, posisi kamera dan lain-lain itu ada di panduannya. Kemudian bergabung 15 menit sebelum wawancara dimulai. Nah, jadi Bapak Ibu jangan terlambat. 15 menit sebelumnya sudah siap di room Google Meet. Nah, kita menggunakan Google Meet.
Yang ketiga, kendalikan emosi, tidak usah takut dan menata hati. Jadi manage ya emosi dengan baik. Tidak usah grogi, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Nothing tulus saja ya. Bisa lulus, alhamdulillah. Tidak bisa lulus, masa iya sudah berusaha sekuat tenaga nggak lulus gitu. Jadi nggak usah takut ya. Kemudian keempat, baca tadi ya, karena sudah disimpan di Word ya, baca yang esai yang sudah ditulis, siapkan bukti dokumen kegiatan untuk memperkuat argumentasi. Nah, misalnya Ibu sudah mengikuti diklat, ya kalau perlu siapkan bukti sertifikatnya gitu ya. Karena siapa tahu nanti pada saat wawancara ditanya, mana buktinya? Atau Bapak Ibu misalnya sudah membuat website, nah tunjukkan websitenya. Bapak Ibu membuat suatu karya, misalnya produk, nah, tunjukkan buku dan lain-lain untuk memperkuat argumentasi. Tidak usah mengada-ngada jawaban. Ya, asesor akan tahu mana jawaban yang benar sesungguhnya terjadi, mana ya jawaban yang reka-reka, ya tidak terjadi. Ungkapan apa yang sudah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Nah, ini ya. Jadi pada saat wawancara nanti, ungkapan aja apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, bukan yang akan dilakukan. Nah, karena yang akan dilakukan itu belum terjadi. Nah, jadi tidak perlu disampaikan. Misalnya, saya akan melakukan di sekolah, misalnya gerakan disiplin. Nah, bukan waktu, tapi saya sudah melakukan apa gitu ya, dan seterusnya. Itulah seleksi tahap kedua. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih isi pendidikan guru penggerak itu. Nah, isinya ini ya, alur pembelajaran itu merdeka ya, merdeka. Nah, kita belajar alurnya akronim merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jadi mulai dari diri ini apersepsi dan pertanyaan pemantik ya. Pada awal modul ini biasanya, kemudian eksplorasi konsep, kita belajar teorinya, konsep dan teori. Lalu ruang kolaborasi, nanti kita berdiskusi dengan CGP maupun dengan fasilitator ya. Jadi Bapak Ibu di guru penggerak itu ada CGP, ada pengajar praktik yang akan mendampingi kita di sekolah ya, dan sehari-hari. Ada fasilitator ya, yang akan mendampingi kita dalam diskusi-diskusi. Kemudian nanti setelah ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual. Kita membuat praktek dari konsep yang sudah kita pelajari. Kemudian langkah berikutnya elaborasi pemahaman, ini bersama instruktur ya. Nah, instruktur lebih tinggi dari fasilitator, orang-orang hebat ya, untuk menguraikan konsep yang sudah Bapak Ibu pelajari. Jadi elaborasi pemahaman. Kemudian nanti setelah elaborasi ada koneksi antar materi. Kita menghubungkan materi saat ini dengan materi yang telah lalu. Dan terakhir adalah aksi nyata ya. Pelaksanaan dari konsep teori tersebut di sekolah. Selanjutnya isi dari modul pendidikan guru penggerak ini ada 3 modul ya. Modul 1 itu judulnya paradigma dan visi guru penggerak. Modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini di modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana paradigma, sebetulnya itu paradigma yang sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka ya, dan di awal kemerdekaan, yang sekarang digali lagi dengan adanya pendidikan guru penggerak tersebut. Kemudian modul 2 itu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini tentang pembelajaran di kelas ya. Mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial ekonomi, sosial emosional ya, dan coaching. Nah, ini modul 2 coaching. Bagaimana kita mengajak guru murid dan teman sejawat untuk mencari solusi dari mereka sendiri. Nah, sungguh sangat menarik ya. Kekinian.
Kemudian modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, ini modul 3 ini berisi tentang ilmu menjadi pemimpin ya, baik di kelas maupun di sekolah. Maka wajar saja tidak ada lagi pendidikan kepala sekolah ya, diklat kepala sekolah, cukup dengan pendidikan guru penggerak diklat untuk menjadi kepala sekolah ini. Karena memang sangat lengkap materinya. Selanjutnya kita juga ada kegiatan luring ya di hotel berupa lokakarya dan pendampingan individu oleh pengajar praktik datang ke sekolah nanti Bapak Ibu. Kemudian, nah ini puncak dari pendidikan guru penggerak ini, sebelum mendapatkan sertifikat, kita akan membuat suatu produk ya, kemudian dipamerkan dalam suatu acara namanya panen karya. Nah, ini biasanya yang diundang bupati, wali kota ya untuk melihat sejauh mana hasil-hasil dari pendidikan guru penggerak tersebut yang aplikatif dan memang sudah dilakukan dan membawa perubahan yang signifikan di sekolah. Nah, kembali kepada tujuan PGP, satu, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi. Kemudian memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Lalu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. 4. Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi satuan pendidikan yang mengoptimalkan proses belajar peserta didik yang berpihak pada peserta didik dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar satuan pendidikan. Tujuan kelima, berkolaborasi dengan orang tua, peserta didik, dan komunitas untuk pengembangan satuan pendidikan dan kepemimpinan pembelajaran. Ya, itulah tujuan PGP. Mudah-mudahan membuat Bapak Ibu tergerak untuk mengikuti seleksinya dan mengikuti pendidikan guru penggeraknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak dan dikuatkan lahir batinnya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak agar jalan dakwah ini semakin terbuka lebar bagi Bapak Ibu baik di sekolah maupun di masyarakat, sehingga kesuksesan menyertai kita. Amin ya robbal alamin. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata, kalimat, sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi